Shalom anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Niwal di dalam kelas pendidikan agama Kristen dan budi pekerti pembelajaran jarak jauh Rabu 5 Agustus 2020. Apa kabar kalian di rumah? Ibu berharap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat. Walaupun Ibu belum pernah bertemu dengan secara langsung dengan Ibu Niwal, tapi Ibu tahu kalian adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar-dengaran. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami akan memulai belajar. Biarlah kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami mengerti pelajaran hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, pada minggu sebelumnya kita belajar tentang pengampunan, ya, arti pengampunan. Nah, kita akan lanjutkan minggu ini. Apa sih kata Alkitab tentang pengampunan? Pertama, karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Di dalam kitab Efesus dalam perjanjian baru ya, pasalnya yang keempat ayat yang ke-32 dikatakan kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Kita kan sudah diampuni oleh Allah, sehingga kita juga wajib untuk mengampuni sesama manusia. Kalau kita tidak mengampuni, maka Allah juga tidak akan mengampuni kita. Ya, kita lihat tentang makna pengampunan ya. Contohnya kisah Nelson Mandela yang sudah kita pelajari pada minggu lalu, bahwa dia seorang tokoh yang sungguh-sungguh mempraktekkan akan sikap mengampuni. Bahwa ketika dia ada dalam penjara, dia diperlakukan dengan sangat tidak pantas dengan kepala penjara. Tetapi setelah lepas dari penjara, Nelson Mandela tidak membalas dendam, justru menunjukkan sikap mengampuni. Masih ingat ya pelajaran minggu lalu ya? Lalu kita juga belajar dengan kisah Gordon Wilson, di mana dia bersama putrinya mengalami bencana, lalu kemudian putrinya harus meninggal, tetapi orang yang membom sehingga putrinya harus meninggal tidak didendam. Maksudnya Gordon Wilson tidak mendendam, tapi dia mengampuni. Lalu kita belajar dari kisah Yusuf ya, bagaimana Yusuf diperlakukan dengan sangat tidak layak oleh saudara-saudaranya, yaitu yang pertama ingin dibunuh, lalu kemudian kemudian dibuang ke sumur, lalu kemudian juga ingin dijual ke Mesir. Tetapi dalam keadaan tersebut, Yusuf tidak mendendam. Malah Yusuf menunjukkan pengampunan, dan Yusuf menunjukkan bahwa dia mengasihi saudara-saudaranya. Nah, anak-anakku, kemudian karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Bagaimana sih karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus? Bahwa Yesus Kristus sendiri yang datang dari surga turun ke dalam dunia melalui anaknya Yesus Kristus, yaitu untuk menebus dosa kita semua. Karena itu anak-anakku, kita bersyukur bahwa dosa kita sudah diampuni di dalam pengampunan yang diberikan oleh Allah. Tugas kita juga harus mengampuni sesama. Jangan kita sudah diampuni Tuhan, lalu kemudian ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita nggak mau maafkan. Kita bilang, biarin aja, saya nggak mau lagi berbaik dengan dia. Dia adalah orang yang nakal. Boleh seperti itu ya anak-anak.
kita harus menunjukkan belas kasihan. Seperti contoh tadi, kisah Nelson Mandela yang sanggup mengampuni, kisah Gordon Wilson, lalu kisah Yusuf dalam Alkitab, dan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa sih Allah itu mau mengampuni kita? Nah, pertama, karena Allah mengasihi manusia. Allah tidak mau manusia itu dihukum. Allah mau mengampuninya supaya manusia memperoleh kerajaan surga. Yang kedua, karena memang Allah itu Maha Pengampun. Dia tidak pendendam. Kalau manusia menyadari kesalahannya, memohon ampun, maka Allah akan mengampuninya. Lalu yang ketiga, karena Allah adalah penyelamat. Nah, dengan Allah mengampuni dosa-dosa manusia, maka manusia layak untuk diselamatkan. Dosanya sudah diampuni, maka kita layak untuk menerima keselamatan. Dan pengampunan itu hanya kita terima dari Allah dan kita layak untuk diselamatkan. Baik anak-anakku, demikian pembelajaran hari ini. Kalian juga dapat selesaikan baca dalam bab 2 materi pelajaran kita. Kemudian silahkan kalian mengerjakan tugas, yaitu dengan menceritakan bagaimana kalian mengampuni teman yang melakukan kesalahan terhadap kalian. Baik, tetap jaga kesehatan, makanan-makanan yang bergizi, tetap di rumah. Jika tidak ada yang perlu, kalaupun harus keluar, tetap jaga jarak dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan memberkati dan sampai jumpa minggu depan.